Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, siapapun yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya, Tommy Fahrul Rozi, berkesempatan untuk menjelaskan perawatan dan perbaikan pada alat rumah tangga blender. Sebelum kita masuk ke perawatan dan perbaikannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu blender, ditemukan oleh siapa, pada tahun berapa. Oke, langsung saja. Jadi, blender ini pada tahun 1922, yang awal mulanya penemuan blender berasal dari mas-mas Polandia yang bernama Stephen Z. Pawlowski. Jadi, pada suatu hari, Mas Pawlowski ini ingin mencampur dan membuat minuman soda fonten. Ya, soda fonten. Ya, semacam milkshake gitu. Kalau di Indonesia mah, ya semacam milkshake di Amerika Serikat ya. Yaitu minuman yang mirip seperti milkshake. Namun ternyata Pawlowski ini tidak memiliki alat untuk mencampur dan mengocok keseluruhan bahannya. Kemudian dia menemukan ide. Lalu beliau mengambil sebuah wadah mirip toples yang kemudian disambungkan dengan mesin motor sederhana. Dan di dalam wadah itu dia memasang pisau kecil yang bisa berputar jika motor dihidupkan. Kemudian, pada tahun 1935, ide Pawlowski disempurnakan oleh Fred dan Osius dengan menciptakan merek Waring yang disebut Waring Blender. Dan mereka memasarkan produk ini dengan harga sekitar 29,75 US dollar atau dirupiahkan bisa sampai 425.000. Insinyur perabotan rumah tangga bernama Christine McGee Frederick meneliti blender yang diterbitkan dalam buku Efficient Housekeeping of Household Engineering Scientific Management in the Home. Menurutnya, konsumen perlu mempertimbangkan kesulitan dan kerepotan ketika melepas pisau untuk dicuci. Dan sejak saat itu, dari tahun ke tahun, blender mengalami berbagai perkembangan, hingga akhirnya menjadi bentuk blender yang kita sampai saat ini pakai, dengan fungsi dan fitur yang beraneka ragam. Saya yakin Anda pasti setuju jika blender adalah salah satu peralatan dapur yang sangat membantu kita dalam menyiapkan berbagai makanan. Dengan penggunaan blender ini, saya merasa pekerjaan di dapur jadi berkali-kali lebih ringan. Dan nggak cuma itu, blender juga bisa membantu kita dalam menghaluskan bumbu-bumbu dapur, sehingga kita tidak perlu repot-repot menguleknya dengan tangan. Begitu besar jasa blender dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah tips membersihkan, merawat, dan memperbaiki blender dengan benar agar blender yang Anda miliki bisa bertahan lama sampai bertahun-tahun. Terkadang, saking sibuknya, kita menunda untuk membersihkan blender setelah digunakan. Padahal hal tersebut bisa membuat blender yang kita miliki berbau tak sedap dari sisa makanan yang tertinggal. Selain itu, blender yang kotor dan bau akan mengundang bakteri untuk mampir. Pastikan untuk segera mencuci blender sesaat setelah digunakan. Caranya juga sangat mudah. Anda hanya perlu memasukkan air seperempat sampai setengah tabung dan menyalakan mesin blender selama beberapa saat. Tambahkan beberapa iris jeruk nipis jika blender berbau amis. Hal tersebut bertujuan agar air bisa menjangkau seluruh bagian blender untuk dibersihkan. Setelah proses pembersihan pertama selesai, lepas tabung blender dari mesinnya dan bersihkan dengan sabun, lalu bilas di air mengalir. Khusus untuk mesin blender, cukup dilap basah seluruh bagiannya. Namun pastikan dulu bahwa kabelnya tidak sedang terhubung ke sumber listrik.
Setelah memastikan tabung blender benar-benar bersih, keringkan blender dan tutupnya, lalu simpan di lemari perabotan. Demi menjaga agar blender yang kita punya awet, usahakan untuk tidak mengisi tabung blender sampai penuh. Cukup ya seperempat atau setengah tabung saja. Memblender terlalu banyak hanya akan membuat mesin blender menjadi panas karena bekerja terlalu keras untuk menghaluskan bahan makanan. Hal tersebutlah yang akan membuat blender kita menjadi cepat rusak. Meskipun fungsi utama blender adalah menghaluskan makanan, bukan berarti dong Anda bisa memasukkan semangka bulat-bulat ke dalam blender. Ya minimal dipotong dulu lah. Pastikan untuk memotong bahan makanan yang Anda punya menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke tabung blender. Selain membuat kerja mesin blender jadi ringan, makanan yang Anda blender pun ya akan menjadi cepat halus. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan sehingga menyebabkan blender cepat rusak. Jangan menyalakan mesin blender melebihi batas waktu maksimal. Biasanya sih 10-30 menit. Ya, tergantung dari jenis dan merek blender. Untuk memastikan, Anda bisa mengeceknya di buku petunjuk penggunaan blender yang terdapat pada box blender. Jika makanan Anda masih belum cukup halus, Anda bisa mengulangi proses memblender beberapa kali sampai mendapat hasil yang benar-benar diinginkan. Setelah kita mengetahui cara perawatan pada suatu alat, pasti tingkat kerusakan pada alat tersebut semakin berkurang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan alat yang kita pakai bisa saja rusak. Kerusakan umum yang sering terjadi pada blender di kalangan ibu rumah tangga di seluruh dunia adalah blender yang tidak mau berputar atau hanya berdengung saja. Permasalahan ini biasanya disebabkan oleh motor dinamo yang rusak atau ada yang tidak normal. Untuk mengatasi permasalahan, caranya adalah dengan melakukan pengecekan terhadap motor dinamo tersebut. Apakah ada bagian yang putus atau tidak? Karena apabila hal itu terjadi dapat dipastikan bahwa blender Anda tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Permasalahan yang kedua adalah blender hanya berdengung saja ketika dinyalakan, akan tetapi pisaunya tidak berputar. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya arus di dalam blender. Hal ini juga dapat disebabkan oleh motor dinamo yang seret sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan cara memberikan pelumas di bagian yang bermasalah tadi. Bukan hanya itu, penyebab lainnya adalah carbon brush yang sudah tipis, sehingga untuk menggerakkan motor sangatlah sulit. Jika hal tersebut Anda alami, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah dengan cara mengganti carbon brush tersebut dengan yang baru.